Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Pani Arwana dengan NPM 24754135. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ekspor kokopit yang dilakukan oleh PT Growfit Indonesia. Kokopit adalah bahan organik yang digunakan sebagai pengganti tanah pada berbagai kegiatan pertanian. Kokopit terbuat dari serbuk kelapa yang diolah sehingga memiliki sifat yang baik untuk pertumbuhan tanaman. Sebelum melakukan ekspor, kita harus mengetahui kode HS atau Harmonized System. Nah, kode HS ini bisa kita dapatkan di website insw.go.id. Untuk produk kokopit, kode HS-nya adalah 53050022. Setelah kita mengetahui harmonized system dari produk yang ingin kita ekspor, kita dapat memasukkan kode itu ke website TradeMap untuk mengetahui negara tujuan ekspor. Nah, untuk PT Growfit itu memilih negara Cina sebagai negara tujuan ekspor. Hal ini dikarenakan nilai impor Cina untuk produk kokopit pada tahun 2024 itu mencapai 151.407 dolar Amerika Serikat. Spesifikasi produk untuk kokopit yaitu ada nama produk, kokopit blok dengan kadar air 10%, bentuk kemasan blok dengan kehalusan 5 mm, potongan serat kurang dari 2%, pasir kurang dari 3%, dengan kotoran maksimal 5%, serta pH mencapai 6,5. Warna dari produk kokopit yaitu coklat keemasan dengan kapasitas beban 20 ton per kontainer yang berisi 200 bal, dengan berat per bal mencapai 100 kg. Melakukan ekspor barang, kita juga harus mengetahui apa saja persyaratan yang diperlukan. Untuk di dalam negeri itu ada pemberitahuan ekspor barang atau EPB. Nah, EPB ini kita dapatkan melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan mendaftarkan diri bahwa kita akan melakukan ekspor suatu barang. Lalu yang kedua, karena kita ingin melakukan ekspor barang hasil dari pertanian, kita memerlukan sertifikat analisis, sertifikat fitosanitari, dan sertifikat fumigasi. Sertifikat ini menjelaskan mengenai kualitas dari produk kita, lalu produk kita itu bebas dari hama dan juga serangga. Hal ini memastikan bahwa pelanggan kita dari luar negeri mendapatkan barang atau produk yang sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Lalu ada daftar pengepakan, ini menjelaskan mengenai kemasan apa yang digunakan pada saat pengiriman produk atau barang yang diekspor. Lalu ada polis asuransi, pihak mana yang menanggung apabila terjadi kerusakan dan sebagainya pada saat pengiriman barang. Lalu ada bill of lading. Nah, untuk bill of lading ini diterbitkan oleh pengangkut barang yang menyatakan bahwa barang telah dikirim oleh eksportir kepada pengangkut barang dan siap dikirim ke negara tujuan ekspor. Lalu ada sertifikat asal barang yang menjelaskan di mana barang itu diproduksi serta dikemas, dan ada izin eksportir terdaftar. Persyaratan luar negeri, deklarasi impor disertai dengan dokumen faktur, sertifikat asal barang, daftar pengepakan, bill of lading, dan catatan berat, serta peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh eksportir yang telah ditetapkan oleh pemerintah Cina, sehingga regulasi ekspor dan impor yang dilakukan oleh eksportir dengan negara Cina dapat terjalin dengan aman. Promosi dilakukan oleh PT Growfit melalui website resmi yaitu ptgrowfit.com, dan juga PT Growfit memanfaatkan situs seperti TradeMap untuk mencari data buyer dan Alibaba serta LinkedIn untuk memposting produk dari PT Growfit, sehingga jika ada buyer yang tertarik untuk melakukan impor terhadap PT Growfit dengan produk-produk yang tertera, dapat menghubungi PT Growfit melalui Gmail atau kontak yang telah disediakan. Negosiasi dilakukan melalui Gmail. Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam negosiasi itu seperti mutu barang, harga barang, persyaratan apa saja yang diperlukan, lalu sertifikat terkait produk itu bagaimana, metode pembayaran apa yang disepakati, garansi, dan metode pengiriman itu menggunakan darat, laut, atau udara.
PT Growfit menggunakan Bank Negara Indonesia sebagai sumber pembiayaan dengan menjaminkan letter of credit yang digunakan untuk membiayai tenaga kerja dan biaya produksi. Pembayaran yang telah disepakati oleh PT Growfit dengan PT asal Cina, yaitu China National Agricultural Import and Export Corporation, yaitu letter of credit, dengan bank dari Indonesia, yaitu Bank Negara Indonesia atau BNI, dan bank dari negara Cina, yaitu Bank of China. Nah, untuk dokumen letter of credit dapat kita lihat di layar. Proses impor dan ekspor juga diperlukan surat-surat seperti introduction letter, offering letter, dan sales contract. Introduction letter adalah surat yang dikirim eksportir melalui email kepada calon pembeli atau importir di Cina dengan tujuan memperkenalkan perusahaan dan produk yang ditawarkan. Introduction letter berisi informasi singkat tentang perusahaan eksportir, jenis produk yang dijual, dan harapan untuk menjalin komunikasi atau mendapatkan permintaan lebih lanjut dari calon pembeli tanpa mencantumkan harga pada tahap ini. Fungsi dari introduction letter adalah sebagai langkah promosi awal dalam proses ekspor dan impor untuk menarik minat calon pembeli terhadap produk yang ditawarkan. Offering letter atau surat penawaran adalah dokumen resmi yang dibuat oleh eksportir sebagai bentuk penawaran barang kepada importir. Surat ini berisi tanggal dibuatnya surat, alamat tujuan ekspor, kemudian menjelaskan kualitas dari produk yang diekspor, pemuatan kemasan dari pelabuhan muat yaitu Tarahan Lampung Indonesia, jumlah serat sebanyak 850 bal, untuk harga per bal 50 US dollar, sehingga total FOB Tarahan 42.500 US dollar. Asuransi sebesar 233 US dollar dengan pengiriman ke Guangzhou 4.250 US dollar, sehingga chip Guangzhou sebesar 46.983 US dollar. Validitas harga itu berlaku selama 30 hari sejak tanggal penawaran ini dibuat. Kapasitas produksi perusahaan bulanan sebesar 100 ton. Untuk periode pengiriman 27 September 2025. Metode pembayaran yang disepakati adalah letter of credit. Sales contract adalah perjanjian yang mengikat secara hukum antara penjual, eksportir, dan pembeli importir terkait transaksi jual beli barang atau jasa dalam perdagangan internasional. Surat ini diawali dengan menjelaskan identitas penjual dan pembeli. Kemudian dilanjutkan dengan deskripsi barang, spesifikasi dari produk, pengepakan, yaitu kemasan primer plastik wrapping dengan kemasan sekunder palet. Lalu harga dari FOB Tarahan Lampung 42.500 US dollar. Ketentuan pembayaran irrevocable SAIC LC dengan ketentuan pengiriman pelabuhan pemuatan Tarahan Indonesia, pelabuhan tujuan Guangzhou Cina dengan pengiriman sebagian dilarang, pengiriman ulang diizinkan. Tanggal pengiriman terakhir 27 September 2025. Dokumen yang diperlukan yaitu faktur komersial dalam 3 salinan set, bill of lading, dan 2 salinan dibuat berdasarkan pesanan bank penerbit. Daftar kemasan dalam 3 salinan, surat keterangan asal, sertifikat fumigasi, labeling requirement, marking requirement. Kondisi khusus mencantumkan nomor letter of credit pada dokumen. Untuk hak invasi dapat dilakukan dalam waktu 30 hari setelah pengiriman. Pembeli harus memberitahu penjual tentang klaim kerusakan apapun karena kondisi, kualitas, atau mutu barang, dan pembeli harus menyebutkan dasar klaim pembeli secara terperinci. Kegagalan pembeli untuk memenuhi ketentuan ini dianggap sebagai penerimaan barang yang tidak dapat dibatalkan oleh pembeli. Kemudian surat ditandatangani oleh kedua belah pihak. Letter of credit adalah surat kredit atau jaminan pembayaran yang diterbitkan oleh bank atas permintaan importir kepada eksportir yang menjamin pembayaran sejumlah uang tertentu setelah eksportir memenuhi persyaratan dokumen dan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak perdagangan internasional. Pada lembar pertama mencakup nama penerbit bank, yaitu Bank of China, dan bank penerus, yaitu Bank Negara Indonesia atau BNI. Kemudian berisi nama dan alamat PT pengimpor dan PT pengekspor sesuai dengan yang tertera pada surat perjanjian, dan total harga yang harus dibayarkan sebesar 42.500 US dollar serta berisi spesifikasi produk.
Pada lembar kedua berisi persyaratan yang telah dicantumkan di surat perjanjian. Pada lembar ketiga menjelaskan mengenai kepastian pembayaran dari bank meskipun importir belum melakukan pembayaran langsung sehingga mengurangi resiko dalam transaksi ekspor-impor dan memperlancar proses perdagangan internasional.